Pemirsa, sebagai pembuka newsroom kali ini kami memiliki informasi unjuk rasa berujung ricuh terjadi saat mahasiswa di Polewali Mandar menuntut pemungutan suara ulang di kantor KPUD Polewali Mandar. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa dari HMI Polewali Mandar diwarnai kericuhan. Massa meminta KPU mengevaluasi pemungutan suara yang diduga banyak kecurangan dan meminta pemungutan suara ulang dilakukan. Kericuhan berawal saat mahasiswa menyampaikan aspirasinya di kantor KPU Polewali Mandar. Namun demonstrasi memanas saat massa memaksa masuk ke kantor KPU untuk bertemu dengan komisioner KPU Polewali Mandar. Aksi tersebut dihalangi pihak kepolisian hingga berujung saling dorong dan kericuhan. KPU adalah bagaimana persoalan-persoalan kesalahan-kesalahan teknis di lapangan itu diselesaikan secara cepat, karena jangan sampai terjadi lagi, karena sekarang sudah terjadi PSU khususnya di Kecamatan Pulau. Pihak KPU menerima masukan dari mahasiswa, namun tidak bisa melakukan pemungutan suara ulang karena melewati batas waktu. Persoalan keraguan sama penyelenggara, substansinya itu sih, apalagi khususnya teman-teman di lapangan. Tapi saya sudah menampung tadi, saya minta memasukkan beberapa data yang dimaksud supaya tidak hanya sekedar asumsi. Jadi katanya tadi sudah memasukkan juga data-data ke Bawaslu. Selain mendatangi KPU Polewali, massa juga melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu. Mereka meminta pengawasan pemilu diperketat dan pelanggaran ditindak tegas. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal Ainus melaporkan. Sejumlah kecamatan di Bekasi, Jawa Barat dan Yogyakarta menggelar pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan pemilu 2024. Namun partisipasi masyarakat menurun jika dibandingkan saat 14 Februari yang lalu. KPUD Kota Bekasi, Jawa Barat menggelar pemungutan suara lanjutan di 26 TPS yang ada di 3 kecamatan. Salah satunya di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Pemungutan suara lanjutan hanya untuk pemilihan caleg DPRD Provinsi Jawa Barat, namun sayangnya partisipasi masyarakat menurun. Adapun pemungutan suara lanjutan ini atas rekomendasi Bawaslu setelah adanya kekurangan surat suara pada hari pencoblosan 14 Februari lalu. Kami Bawaslu Kota Bekasi sudah mengirimkan surat rekomendasi untuk melaksanakan pemungutan suara lanjutan dan juga pemungutan suara ulang. Hasil dari rekomendasi tersebut, KPU menjawab untuk melaksanakan pemungutan suara lanjutan pada hari ini Sabtu. Ada di Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustika Jaya, dan juga ada juga di Bekasi Timur. Sementara itu, 21 TPS di Kabupaten Sleman, Yogyakarta menggelar pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan secara serentak. Hal ini dilakukan karena terjadi pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara 14 Februari lalu. Di antaranya ada 21 orang yang melakukan intimidasi kepada petugas KPPS dan memaksa mencoblos padahal tidak masuk dalam DPT dan DPTB. Itu menindaklanjuti, maka di tanggal 24 Februari serentak itu dilakukan PSU dan PSL seluruh daerah istimewa Yogyakarta, terdapat di 3 kabupaten kota, di Sleman, di kota, dan di Bantul. Itu termasuk yang kota atau ada tambahan satu itu 20? Iya, di kota itu ada 3, satu di TPS khusus, di Lapas itu ada 2 TPS, TPS 901 sama 902, dan satu lagi di Kuncen. Sementara itu, antusiasme warga untuk mengikuti pemungutan suara ulang cenderung menurun dibanding 14 Februari lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dalam pertemuannya, Hadi dan Sri Sultan membahas kondisi pemilu 2024 yang saat ini terjadi di Indonesia. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto mendatangi kediaman Raja Keraton sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Kilen, Kompleks Keraton Yogyakarta. Setibanya di Keraton Kilen, Hadi Cahyanto langsung masuk untuk menemui Sri Sultan. Mereka kemudian melakukan pertemuan secara tertutup selama hampir 2 jam.
Menurut Hadi Cahyanto, pertemuan ini dilakukan untuk silaturahmi usai dirinya dilantik sebagai Menko Polhukam. Selain itu, Hadi dan Sri Sultan juga sempat membahas kondisi di Indonesia saat ini pasca pemilu 2024. Ini adalah silaturahmi biasa. Saya menyampaikan bahwa saya baru saja dilantik menjadi Menteri Polhukam dan saya mohon doa restu tentunya kepada Masuk Dalam. Kami bercerita banyak, cerita yang ringan-ringan saja, dan kami juga menyinggung terkait pasca pemilu ini sangat baik, sangat kondusif, sehingga situasi yang seperti ini tetap tentunya kita koordinasi untuk kita jaga dan pertahankan. Hadi mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan ujangan dari Sri Sultan agar tetap menjaga keamanan dan kondusivitas negara Indonesia. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan kecurangan pemilu 2024 kian jadi sorotan oleh masyarakat sipil. Kecurangan disebut dilakukan secara sistematis dan berlangsung dari pra hingga pasca pemilihan. Sejumlah lembaga masyarakat sipil pemantau pemilu mengungkap berbagai dugaan kecurangan pemilu yang menguntungkan salah satu paslon Capres-Cawapres. Adapun belasan kecurangan di antaranya cawe-cawe Presiden Joko Widodo untuk memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Kecurangan ini disebut-sebut bisa mengarah ke hak angket oleh DPR. Namun hak angket dinilai tidak mudah terwujud. Hal ini menyusul sikap masing-masing partai pengusung paslon 1 dan 3 yang dinilai kurang kompak. Juga tentu ini dorongan kepada masyarakat sipil untuk terus bekerja, berjuang, melawan masa-masa kegelapan. Kembali di iNewsroom, pemirsa, Komnas HAM menyampaikan telah menemukan dugaan pelanggaran netralitas aparat di pemilu 2024. Dugaan pelanggaran itu terjadi mulai dari kepala desa hingga PJ Gubernur. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menemukan indikasi pelanggaran netralitas aparatur negara dalam pelaksanaan pemilu 2024. Komnas HAM menyebut menemukan dugaan pelanggaran netralitas aparatur negara. Yang pertama, ada 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang menyatakan dukungan ke salah satu peserta pemilu. Kedua, ada dugaan arahan Wali Kota Samarinda kepada jajaran untuk memilih peserta pemilu tertentu. Ketiga, viral video ajakan PJ Gubernur Kalimantan Barat mengajak memilih capres yang mendukung pembangunan IKN. Namun setelah video tersebut viral, PJ Gubernur mengklarifikasi pernyataannya. Pilih presiden yang memihak kepada pembangunan IKN. Kalau IKN dibangun, pasti Kalimantan Barat ini maju, ya. Mengklarifikasi pernyataan saya, jangan pilih capres yang tidak pro IKN. Bahwa pernyataan tersebut saya ungkapkan karena saya terlalu bersemangat dalam mewujudkan keinginan percepatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. Informasinya, Komnas HAM telah sampaikan laporan temuan ini ke Bawaslu. Namun hingga kini, Bawaslu belum menerima surat resmi dari Komnas HAM atas laporan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Temuan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran netralitas aparat di pemilu 2024 seolah menjadi bukti isu-isu yang berkembang sebelum Pilpres menjadi kenyataan. Apa saja yang menjadi temuan dari Komnas HAM tersebut? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Muhammad Iqbal, politisi PKS, Munafrizal Manan, jubir TKN Prabowo Gibran, dan Muhammad Romahur Muzi, politisi P3. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Manan. Mas Iqbal, Gus Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil kita tunggu Mbak Anis Komnas HAM join sama kita, saya pertama ke Mas Iqbal terlebih dahulu deh. Mas Iqbal, terkait temuan-temuan Komnas HAM, ini bukan main-main, lembaga Komnas HAM menemukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Apakah terkonfirmasi dengan temuan-temuan dari pasangan Timnas Amin juga seperti itu? Ya, saya kira itu kan yang di bawah ya, yang jauh dari pandangan. Tapi di depan mata aja kemarin kita lihat itu. Bagaimana ajudan Pak Prabowo yang TNI berpangkat mayor dieksploitasi untuk kepentingan politik.
ya mulai dari itu ngapain dia di situ di perayaan joget-joget, kemudian menggendong Mas Gibran gitu ya, itu kan di depan mata loh, termasuk dengan letkol tituler Deddy Kobuzer yang hadir di ucapan perayaan Vikon kemenangan, ya kan, baru Pak Prabowo mengucapkan terima kasih. Padahal kalau dia letkol tituler, dia tidak boleh aktif di politik, hak pilihnya hilang. Itu yang di depan mata aja loh, apalagi yang di bawah-bawah. Ratusan PJ kepala daerah, ya, kepala desa, dan itu memang sudah ada gerakan yang dikumpulkan, termasuk di istana kepala daerah, kemudian juga deklarasi kepala desa ya. Jadi menurut saya ini sebenarnya yang disampaikan Komnas HAM tentu saja memang yang sudah tersebar di masyarakat, dan kami mengapresiasi apa yang dilakukan Komnas HAM. Demikian. Oke, Gus Romi, pandangan Anda? Ya, apa yang ditemukan oleh Komnas HAM itu saya kira adalah puncak gunung es. Karena kalau dari laporan-laporan yang masuk ke Destabulasi Nasional Partai Persatuan Pembangunan, dugaan-dugaan kecurangan sebelum dilakukannya pemungutan suara di TPS itu justru lebih masif ketimbang pada saat pelaksanaan dan penghitungan itu sendiri. Karena dari awal kan kita tahu persis bahwa penggunaan aparat ini dilakukan secara cukup sistematis. Dan ini dilakukan dengan munculnya berbagai fenomena yang tadi sudah ditangkap oleh Komnas HAM. Meskipun saya meyakini sebenarnya lebih banyak lagi. Kalau kita mengacu kepada laporan-laporan yang masuk, misalnya seperti penggunaan kepala desa untuk melakukan upaya sosialisasi, yang ditemukan misalnya di Sragen atau di mana oleh Komnas HAM itu hanya sangat sedikit sekali dibandingkan dengan yang terjadi di lapangan. Karena yang terjadi, hampir setiap kepala desa ditakut-takuti dengan laporan atau dumas soal alokasi dana desa, yang kita tahu persis para kepala desa kita ini kan sangat baru mengelola anggaran dalam jumlah yang cukup fantastis 1,5 miliar ke atas ini setiap tahunnya. Biasanya di tiap desa itu APBDes-nya itu sangat rendah, anggaran yang dari pemerintahnya pun sangat rendah, sehingga ketika mereka mengalami keterbataan dalam proses administrasinya yang rawan sekali kemudian dikriminalisasi menjadi korupsi, meskipun itu sebenarnya maladministrasi, sangat mudah bagi mereka untuk ditakut-takuti. Dan yang kemudian terjadi adalah para kepala desa ini betul-betul menghubungi para tokoh-tokoh masyarakat, melakukan mobilisasi, bahkan melalui ketua-ketua RT melakukan intimidasi, sebagaimana temuan Bawaslu di ribuan TPS, ya, baik intimidasi kepada penyelenggara maupun intimidasi kepada pemilik. Kalau kamu tidak memilih pasangan calon tertentu, maka kamu tidak akan lagi dapat bansos pada putaran berikutnya. Ini sangat serius menurut saya, karena bansosnya tidak ada yang salah. Kita sangat setuju karena memang itu untuk masyarakat kita yang merupakan lapisan terlemah. Tapi politisasi bansosnya itu yang menjadi persoalan. Apa bentuk politisasinya? Pertama, mengasosiasikan secara apa adanya, bahkan dilakukan oleh para pejabat setingkat menteri, bahwa bansos ini betul-betul merupakan wewenang Pak Jokowi, merupakan upaya untuk mengasosiasikan diri dengan putranya yang sedang maju calon. Baik. Yang kedua itu upaya untuk melakukan politisasi dengan apa? Dengan merapelkan. Bayangkan kalau 3 bulan pertama Januari sampai Maret kemudian dirapelkan di minggu pertama Februari, maka rakyat kita dibanjiri dengan 3 kali 200 ribu rupiah, 600 ribu rupiah menjelang pemilu. Dan ini yang menghancurkan pemilu kita karena kemudian menjadi pemilu berbayar terbesar di dunia. Baik. Insentif-insentif ini kan muncul ketika sesaat sebelum pencoblosan terjadi. Dan tadi yang disebutkan ini tendensi ke pasangan Prabowo Gibran. Mas Manan, tanggapan Anda seperti apa? Mas Manan, audionya masih di mute. Oke, ya, terima kasih. Jadi prinsipnya adalah semua peserta pemilihan umum itu punya kepentingan yang sama, yaitu pelaksanaan pemilihan umum yang luber dan jurdil. Jadi pada saat sebelum pemilihan umum kan kita belum tahu hasilnya. Jadi kita sama-sama dalam posisi berharap untuk mendapatkan kemenangan. Nah, jadi kalau misalnya tadi ada yang disebut-sebut soal dugaan ya, ini itu, kita kan sudah ada mekanisme di dalam sistem pemilihan umum, dalam rezim hukum pemilihan umum untuk bisa menindaklanjutinya. Kalau misalnya itu berkaitan dengan apa yang tadi disebut soal sesuai dengan tema acara ini, netralitas aparat negara, maka bisa
teruskan ke lembaga yang berwenang untuk menangani itu, yaitu Bawaslu. Ya. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Komnas HAM dalam temuan pemantauan pemilihan umumnya, itu kan hanya beberapa saja dan masih perlu untuk verifikasi lebih lanjut. Dan saya kira silakan saja Komnas HAM untuk meneruskannya ke lembaga Bawaslu agar betul-betul nanti ditindaklanjuti. Tetapi yang jelas adalah kepentingan kita semua untuk penyelenggaraan pemilu ini yang luber, jurdil ya, dan menjaga netralitas aparat. Jadi kalau memang betul ada itu silakan saja diteruskan. Supaya jelas semuanya. Tapi begini juga satu hal bahwa kalau itu ditelusuri secara keseluruhan, secara komprehensif, saya kira tidak fair juga kalau misalnya ada narasi yang seolah-olah mengarah kepada paslon tertentu. Ya. Jadi kalau misalnya kita betul-betul ya mengetahui apa yang di lapangan, itu juga kan bisa terjadi pada semua paslon ya. Oke, Mas Manan. Tapi kalau dari internal Anda sendiri nih di tim TKN ya Prabowo Gibran, apakah Anda melihat hal-hal yang tadi disebutkan oleh Mas Iqbal tentang ajudan, kemudian pengerahan aparat? Kalau Anda melihatnya seperti apa? Apakah Anda mengakui hal itu terjadi? Jadi yang jelas ya, TKN Paslon 2 tidak ada kebijakan untuk melakukan hal-hal yang seperti disebut itu. Tetapi kan dalam konteks di lapangan itu setiap paslon kan tidak bisa memastikan secara pasti apa yang terjadi ya. Nah itulah sebabnya kita punya sistem kelembagaan pemilihan umum, kalau terjadi itu bisa diteruskan. Nah tetapi prinsip dasarnya saya katakan lagi bahwa kita berkehendak untuk pemilu ini luber, jurdil, dan netralitas itu dijunjung tinggi. Dan saya kira ini sudah menjadi prinsip di dalam pelaksanaan pemilihan umum, dan kami juga taat asas supaya netralitas itu dijaga. Tapi kalau ada hal-hal yang konteks di lapangan itu kemudian jangan mudah-mudah langsung dikaitkan gitu, dinarasikan seolah-olah sudah dalam konteks tidak netral gitu. Mas Iqbal, tanggapan Anda? Ya saya kira ini kan kita apa yang terlihat, kita nggak usah kalau dikatakan bahwa ASN kepala desa kan kalau ditanya buktinya mana. Tapi ini yang terlihat jelas, yang terlihat terang benderang, ya bahwa TNI itu tidak boleh berpolitik. Tetapi pada faktanya oleh 02 digunakan sebagai sarana politik, ya. Karena dan itu jelas-jelas terang benderang, nggak boleh dia ikut merayakan mau apapun yang berkaitan. Kalau dia ajudan dia kawal aja. Ini dia ikut merayakan, ya, ikut menggendong, kemudian juga seperti Pak Deddy Kobuzer diucapkan terima kasih atas kemenangan, atas jasa Deddy Kobuzer. Padahal Deddy Kobuzer itu saat ini adalah letkol tituler. Dia terlibat hukum militer. Dia tidak punya hak pilih gitu loh. Itu saya ingin mengatakan bahwa itu yang di depan mata loh. Apalagi yang di bawah-bawah, apalagi yang di daerah, apalagi di desa. Mungkin barangkali sudah cuti kali Mas Iqbal. Barangkali sudah cuti kali. Emang nggak bisa juga, TNI mana boleh cuti, kecuali dia diberhentikan, baru dia boleh punya hak pilih atau pensiun, ya gitu. Jadi ini yang di depan mata aja loh, ya. Bagaimana ajudan dan letkol tituler digunakan sebagai alat untuk pemenangan dan secara terang benderang di hadapan umum, gitu loh. Tanya nanti Pak Deddy Kobuzer, dia dalam hukum militer tituler itu dia ada masanya dan dia aktif, tidak boleh berpolitik. Tapi Pak Prabowo dalam pidato mengatakan terima kasih kepada Deddy Kobuzer atas jasanya, atas bantuannya. Berarti titulernya tituler politik itu loh. Itu yang di depan mata loh, yang ringan-ringan aja lah. Nggak usah kita bilang bukti di daerah, mana rekamannya. Ya, Dirty Vote film itu jelas buktinya. Ya. Jadi menurut saya ini adalah gunung es. Sesuatu yang terlihat di depan mata saja sudah jelas-jelas. Ya, tanya. Ya, 02 coba. Jadi Kobuzer gimana penjelasannya? Dia TNI tituler aktif, nggak boleh itu. Tanya Mas Romi, boleh nggak Mas tituler aktif ikut politik? Nggak boleh. Kita akan langsung tanyakan kepada Komnas HAM usai jeda berikut. Bapak-bapak jangan kemana-mana. Kembali di Newsroom, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sudah bergabung juga bersama kita Mbak Anis Hidayah, Wakil Ketua Pemilu Komnas HAM. Selamat malam, Mbak Anis.
Ya, selamat malam. Mbak Anies, langsung saja. Tadi saya berdiskusi dengan Gus Romi, Mas Manan, dan Mas Iqbal terkait dengan temuan Komnas HAM. Sebenarnya yang ditemukan oleh Komnas HAM ini faktanya apa saja? Ya, jadi fokus pemantauan Komnas HAM pada pemilu 2024 itu ada pada 4 aspek. Pertama adalah pemenuhan hak pilih kelompok rentan, di mana kami mengidentifikasi ada sekitar 18 kelompok rentan, termasuk di dalamnya perempuan, masyarakat adat, pekerja, lansia, disabilitas, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah netralitas aparatur sipil negara. Yang ketiga adalah non-diskriminasi dan intimidasi. Dan yang terakhir adalah terkait dengan hak atas kesehatan dan hak hidup petugas KPPS dan petugas penyelenggara pemilu yang lain. Jadi 4 aspek itu yang kami temukan, dan beberapa hal itu juga sudah kami sampaikan kepada penyelenggara pemilu. Terkait yang pertama, kelompok rentan, memang Komnas HAM melakukan pemantauan di 13 provinsi dan 54 kabupaten kota di Indonesia. Yang kami identifikasi ada beberapa kelompok rentan yang terabaikan hak pilihnya, termasuk di dalamnya adalah misalnya terkait dengan para pasien, keluarga pasien di beberapa rumah sakit, termasuk pegawai kesehatan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terkait netralitas aparat. Kami juga menemukan misalnya beberapa kepala desa itu menunjukkan atau melakukan deklarasi pilihan terhadap paslon tertentu. Yang ketiga terkait intimidasi dan kekerasan, termasuk diskriminasi. Di dalamnya kami juga mencatat beberapa upaya-upaya yang mengarah kepada makin menyempitnya ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir tentu terkait dengan hak kesehatan dan hak hidup para petugas KPPS. Oke, Mbak Anies, terkait, saya ingin garis bawahi 2 hal, netralitas dan intimidasi. Kalau dari intimidasi, apakah ditemukan fakta bahwa intimidasi ini dilakukan secara sporadis atau ada perintah yang datang? Kami tidak sampai kepada polanya seperti apa, tapi fakta-fakta yang kami temukan di lapangan adalah masih ada satu kelompok, baik itu individu maupun organisasi, yang mengalami intimidasi, diskriminasi, dan ancaman dalam menyampaikan pendapat selama pemilu berlangsung begitu ya, baik pra pemilu maupun ketika hari H gitu. Karena kami melakukan pemantauan pra pemilu hingga hari H, dan itu masih terjadi gitu ya, terkait dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat gitu ya, tetapi tidak sampai polanya seperti apa. Oke. Kalau netralitas, apakah hanya kepala desa saja atau ada ASN yang lain? Tentu ada beberapa ASN yang lain, dan di beberapa wilayah yang kami pantau, Bawaslu di tingkat kabupaten kota, bahkan juga di tingkat provinsi itu sudah melakukan sesuai kewenangannya untuk memproses oknum aparat negara yang terbukti tidak netral gitu ya, atau menggunakan kekuasaannya untuk mendukung atau merugikan paslon tertentu. Oke, baik. Saya ke Gus Romi. Gus Romi, dari bacaan Anda, mengingat fakta-fakta yang disebutkan tadi, kemudian apa yang sebaiknya dilakukan? Ini hasilnya apakah akan berdampak signifikan terhadap hasil pemilu, atau ada tujuan yang lain jika memang ini ditindak secara tegas begitu? Gus Romi, mohon maaf, masih di-mute audionya. Pertama yang saya ingin tegaskan adalah bahwa kita tidak berorientasi pada kuantifikasi jumlah pelanggaran. Karena kita berbicara kualitas pemilu kita. Kalau kita berbicara kualitas, kita tidak berbicara banyak atau sedikitnya pelanggaran. Karena apa? Karena ketika pelanggaran itu kita tolerir, apalagi pengerahan ASN, kemudian kepala desa, kemudian aparat negara, maka ini akan dilakukan secara copycat ketika nanti penyelenggaraan pemilu kada yang akan berlangsung 27 November yang akan datang. 271 PJ kepala daerah itu semuanya akan mengalami pilkada pada tanggal 27 November. Ketika hal ini dipertontonkan secara nyata tanpa ada tindakan yang membuat jera atas terjadinya pelanggaran ini, maka
para kepala daerah yang saat ini menjabat bisa saja kemudian juga melakukan hal serupa, apakah untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan kroninya. Dan inilah setback demokrasi yang kita sangat khawatirkan. Yang kedua, kalau kita berbicara mekanisme, ada 3. Pertama, tentu proses pelanggaran seperti yang tadi juga sudah disampaikan, mekanisme aduannya oleh Mas Manan ya, melalui Bawaslu, dan itu ditempuh oleh Paslon 03. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi yang semua berkas-berkasnya masih dikumpulkan. Tentu ini hanya bisa dilakukan setelah rekapitulasi tingkat nasional yang nanti dilakukan oleh KPU. Sebagai landasan gugatan yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga, tentu jalur politik. Karena banyak sekali proses-proses hukum yang kemudian terbengkalai atau kemudian mandek karena persoalan-persoalan non-hukum. Seperti misalnya kita ketahui MK beberapa waktu yang lalu juga sudah bukan menjadi simbol pengawal konstitusi, malah justru menjadi garda terdepan penabrak konstitusi ketika kemudian MK akhirnya memutuskan terjadinya pelanggaran etika berat, di mana hakim yang seharusnya di Mahkamah Konstitusi itu mengikuti etika, tapi justru menjadi pelanggar etika yang mengakibatkan Ketua MK pada saat itu diturunkan dari jabatannya. Nah, yang seperti ini kan juga mungkin saja akan terjadi. Karena kita belum tahu citra MK ini apakah kemudian akan dipulihkan secara paripurna oleh hakim-hakim yang sekarang masih boleh mengadili 8 orang ini, atau kemudian justru malah akan ada kelanjutan-kelanjutan dari proses pelanggaran etika yang kemarin diputuskan oleh MK. Itulah kenapa jalur politik melalui hak angket atau interpelasi juga masih terus dikaji dan digodok. Tentu ini menunggu masuknya masa sidang DPR RI pada tanggal 5 Maret nanti. Oke, baik. Saya ke Mbak Anis terlebih dahulu. Mbak Anis, terkait dengan netralitas, tadi Anda sebutkan ada kepala desa yang melakukan deklarasi. Apakah ini spesifik ke paslon, hanya satu paslon, atau memang ada juga ditemukan mereka yang deklarasi ini ke paslon yang lain? Spesifiknya ke paslon yang mana, Mbak Anis? Concern kami tentu bukan pada paslon siapa gitu ya, tetapi bahwa aparatur sipil negara itu memang harus netral gitu ya, dan tidak memposisikan dirinya untuk memenangkan atau merugikan peserta pemilu gitu. Jadi mau 1, 2, 3 atau seperti apa itu tentu tidak menjadi concern Komnas HAM gitu ya. Tetapi yang pada prinsip adalah netralitas itu harus dilakukan karena itu satu mandat gitu. Dan kami tidak hanya menemukan itu ada pada kepala desa, tetapi juga kepala daerah di tingkat kabupaten kota, bahkan juga di tingkat provinsi begitu ya, sehingga itu bisa berdampak pada adanya pengarahan gitu ya, suara-suara tertentu kepada peserta pemilu tertentu gitu ya. Yang ini tidak boleh terjadi karena dalam prinsip pemilu itu kan harus jujur, independen gitu ya, dan berkeadilan bagi semua gitu, dan disitulah demokrasi mesti dijaga prinsip-prinsipnya gitu, terutama oleh mereka yang punya kekuasaan untuk bagaimana memastikan itu tidak disalahgunakan. Baik, di lapangan juga menunjukkan rekaman-rekaman video yang tadi juga kami sempat tayangkan, Mas Manan, ini beberapa PJ gubernur dan kepala desa spesifik menyebutkan bahwa untuk memenangkan paslon yang ciri-cirinya disebut ini mengarah sangat spesifik ke pasangan Prabowo Gibran. Sebenarnya menurut Anda apakah ini inisiatif sendiri atau memang ada arahan khusus, Mas Manan? Yang mana ya? Tolong diperjelas yang menyebut ke paslon Prabowo Gibran. Tidak spesifik disebutkan Prabowo Gibran, tapi ada imbauan begitu, pilihlah yang mendukung IKN dan lain sebagainya. Nah, kalau begitu, yang mendukung IKN kan bukan hanya paslon 02, begitu kan? Nah, jadi dari sisi itu kan memang agak sumir kalau mau langsung dikerucutkan, apalagi di framing, dinarasikan seolah-olah sudah ke paslon tertentu. Nah, kemudian juga kalau ditanya tadi soal arahan, ya tentu saja tidak ada arahan, karena kami taat asas bahwa pemilu ini harus kita selenggarakan secara luber dan jurdil. Itu dari sejak sebelum 14 Februari kan kita semua berkomitmen begitu kan, berkepentingan untuk seperti itu. Nah, tadi disebut kalau memang terjadi apa yang sudah ditemukan oleh Komnas HAM itu, tadi juga disebut oleh Mbak Anis sudah berproses di Bawaslu ya. Artinya kita hormati saja proses itu, karena memang mekanismenya kan seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana hasil akhir dari
proses yang berlangsung di Bawaslu atas dugaan apa yang disebut tadi ketidaknetralan itu. Jadi saya kira kita marilah menghormati ya apa yang sudah dibangun sendiri oleh DPR mengenai desain kelembagaan sistem pemilu kita. Yang kalau terjadi ini, terjadi itu sudah ada mekanisme prosedurnya. Jadi tanpa harus bernarasi, berframing yang seolah-olah ingin mengarahkan kepada paslon tertentu dan coba untuk membangun opini publik seolah-olah sudah terjadi apa yang disebut walaupun tidak ada di dalam pemilu istilah ini kecurangan ya. Nah, jadi saya kira, silakan saja berproses. Nah, Komnas HAM yang sudah menyampaikan ini yang saya tidak tahu persis apakah itu data sekunder atau data primer ya temuan itu nanti kan kalau berproses di Bawaslu nanti mungkin bisa dimintai juga sebagai pihak untuk menjelaskan secara lebih rinci lagi atas temuannya itu. Oke, artinya temuan-temuannya juga harus dibuktikan secara valid begitu ya Mas Manan? Lah iya, setiap apa yang dituduhkan terhadap sesuatu, terhadap seseorang kan harus disertai dengan pembuktian. Kalau tidak itu namanya nanti ya menduga-duga atau bahkan mungkin Oke, Mas Iqbal, ini persoalannya bagaimana kemudian fakta-fakta ini bisa dibuktikan secara valid begitu, apalagi Komnas HAM sudah mengirimkan surat atau rekomendasi atau hasil temuan tersebut ke Bawaslu. Selanjutnya seperti apa menurut Anda agar ini memang betul terungkap jika memang betul ada kecurangan? Ya, jadi memang dengan Bawaslu ini juga ada banyak low trust ya. Contoh kasus di awal ketika Mas Gibran bagi-bagi susu di CFD di Jakarta. Bawaslu mengatakan bahwa keputusannya apa? Bahwa tidak ada pelanggaran. Padahal sudah jelas-jelas itu. Ngapain dia di situ bagi-bagi susu? Kalau bukan kampanye. Kalau bukan visi misi kan makan siang gratis dan bagi susu buat anak-anak. Dia bagi-bagi susu gitu loh. Tetapi oleh Bawaslu dengan terang-terang mengatakan tidak ada pelanggaran. Itu contoh sederhana aja lah. Makanya ada di hak angket. Kenapa? Karena sudah ada soft politik kepada Bawaslu dugaan kami. Contohnya apa? Sehari sebelum pemilu, pemerintah menaikkan gaji Bawaslu. Kinerja, tunjangan kinerjanya. Itu kan semacam soft politik lah menurut saya. Supaya mereka tidak terlalu berisik, kira-kira itu dugaan kami kira-kira. Jadi artinya Anda ragu Mas Iqbal terhadap Bawaslu untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM? Iya, makanya sudah banyak laporan-laporan yang kita buat ya. Jadi silakan teman-teman Komnas HAM ya menyuarakan ini, kami mengapresiasi, tetapi lagi-lagi kami di lapangan sudah banyak melaporkan ya, tapi lagi-lagi mandek, lagi-lagi hasilnya adalah tidak ada pelanggaran. Jadi menurut kami hak angket ya MK adalah jalan terbaik. Oke, hak angket dan MK adalah jalan terbaik. Gus Romi, Anda sepakat hak angket adalah jalan terbaik, Gus Romi? Ya, hak angket atau hak interpelasi itu kan upaya untuk membypass apa yang buntu dalam proses hukum. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Iqbal ya, bahwa pelaporan kepada Bawaslu bukan hanya soal CFD. Misalnya ketika organisasi desa bersatu, mulai dari asosiasi kepala desa, asosiasi pamong desa, asosiasi mantan kepala desa, dan seterusnya, semuanya bersatu. Kan Bawaslu sudah menyatakan indikasi adanya dugaan pelanggaran, tapi sampai hari ini di mana sampainya laporan itu? Nah, hal-hal seperti ini bagi TPN Ganjar Mahfud yang waktu itu juga sudah melaporkan puluhan penerusan laporan kepada Bawaslu yang belum ada tindak lanjut sampai hari ini, menunjukkan ada kebuntuan di dalam proses pengawasan. Dan karenanya jalur politiklah yang paling mungkin untuk menerabas semua kebuntuan itu. Karena dengan adanya interpelasi atau angket, dia bisa mengundang siapapun. Dan saya ingin meminjam apa yang disampaikan oleh Pak JK hari ini di kampus UI yang menyatakan bahwa hak angket atau interpelasi ini menguntungkan siapapun. Karena kan bagi paslon 02 yang merasa dalam tanda petik tertuduh misalnya, juga bisa mengklarifikasi. Bagi pihak-pihak ASN yang juga kemudian selama ini merasa tertuduh dengan framing, katakanlah tadi disampaikan oleh Mas Manan, itu juga bisa melakukan klarifikasi. Oh nggak betul, ini hanya pekerjaan oknum. Nah yang merupakan pekerjaan oknum ini harus disanksi. Karena kalau tidak, maka siapapun penguasa besok akan mengulangi hal ini dengan caranya sendiri, dengan nilai-nilai lokalnya sendiri, dengan kearifannya sendiri untuk kepentingan diri dan keluarganya atau kroninya. Padahal ini yang menjadi amanat reformasi harus kita luruskan
Karenanya hak angket ini menjadi penting untuk mentransparankan semua dugaan-dugaan pelanggaran yang selama ini disebut sebagai framing. Kan apa yang tadi menjadi temuan Komnas HAM, apa yang temuan menjadi Bawaslu, ada 19 temuan Bawaslu, itu kan semuanya akan bisa kita panggil, kita cuplik, kita sampling. Tentu tidak akan bisa semuanya, karena temuan di Bawaslu itu ribuan TPS untuk setiap pelanggaran. Contoh misalnya kemarin saya mendapat laporan dari Jogja, di mana ada pengulangan pemungutan suara ulang, karena ada satu TPS yang di situ tidak ada yang berKTP Jogja, tapi mendapat kartu suara untuk semua tingkatan, baik DPR kabupaten, provinsi, RI, dan seterusnya. Ini salah satu contoh saja. Dan money politik yang kita mendapat informasi bertubi-tubi. Bahkan tadi saya dikirimi karena hari ini ada PSU di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, di Kudus, 9 desa, di Demak yang belum melakukan pemungutan suara karena banjir. Itu bertebar amplop yang luar biasa banyak di setiap keluarga. Ini kan hal yang mencederai pemilu. Jangan sampailah Indonesia merupakan demokrasi terbesar ketiga di dunia ini, kemudian juga menjadi negara demokrasi berbayar, money politik terbesar di dunia. Baik, Mbak Anies, tadi kami mendapatkan informasi ini, koreksi ya kalau kami salah ya, bahwa Bawaslu mengklaim belum terima temuan Anda secara resmi. Apakah itu betul? Anda sudah mengirimkan temuan itu kepada Bawaslu? Kalau soal bagaimana kemudian kami tindak lanjuti temuan-temuan Komnas HAM, itu saya kira bukan menjadi kapasitas publik gitu ya, tetapi bagaimana memang Komnas HAM selama ini melakukan mekanisme kinerja sesuai dengan prosedur yang diatur sesuai dengan undang-undang gitu, dan kami tidak perlu menyampaikan kepada banyak pihak apakah kami sudah memfollow up itu secara langsung atau tidak, tetapi pada prinsipnya bahwa temuan-temuan ini adalah penting dalam kaitannya dengan pemenuhan hak asasi warga negara kita dalam pemilu 2024, terutama yang menyangkut 4 aspek seperti yang saya sampaikan tadi gitu. Oke, saya ke Mas Manan. Mas Manan, ini hak angket bisa menguntungkan siapa saja, termasuk pihak Anda untuk mengklarifikasi bagaimana kemudian sikap TKN Prabowo Gibran terhadap hak angket. Ya, jadi ini agak meloncat kita dari tema yang dibahas malam ini, netralitas aparat ke angket. Jadi proses pemilu ini kan diikuti oleh para peserta dan ini merupakan ranah kontestasi politik. Nah, kalau misalnya dibawa ke angket yang menjadi pertanyaan ya, itu kan apakah bisa mengubah hasil, itu kan di luar jalur ya. Kita sudah punya mekanisme yang sudah didesain sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang dalam pelaksanaan pemilihan umum ini. Nah, kalau misalnya dalam penyelenggaraannya ada kekurangan ini itu ya, oleh penyelenggara, ya tentu saja itu akan menjadi catatan untuk perbaikan ke depan. Tapi kalau ingin memutarbalikkan segala proses pemilu ini beserta hasilnya dengan melalui jalur angket, itu kan pertanyaan besarnya apakah bisa? Karena tidak ada dasar hukumnya seperti itu, ya. Ya kalau disebut ini jalur politik, ya jalur politik ya tentu saja dengan pertimbangan politik mestinya itu dibuat kan. Tapi yang jelas kita harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh rakyat mengenai hasil pemilu ini. Ya. Jadi kalau soal angket itu tidak akan berpengaruh terhadap hasil pemilihan umum yang sudah terselenggara. Baik. Termasuk soal dugaan ada ketidaknetralitasan, kemudian dan intimidasi, itu semua harus dibuktikan ya dengan proses-proses yang tadi salurannya sudah Anda sebutkan begitu ya Mas Manan ya? Iya, prinsip dasarnya apa yang dituduhkan harus dibuktikan. Kalau tidak begitu maka orang akan mudah menuduh ini itu, menafsirkan ini itu, tapi tanpa disertai bukti yang kuat. Baik. Ditunggu buktinya, Mas Iqbal, Gus Romi juga ditunggu buktinya. Nanti kita lihat prosesnya seperti apa, termasuk hak angket di DPR, proses politiknya seperti apa. Terima kasih Bapak-Bapak, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Gus Romi, Mas Iqbal, Mas Manan juga terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak. Petugas tim SAR gabungan terus bekerja keras menyusuri hutan Samirono di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mereka melewati jalan setapak dan rimbun pepohonan untuk mencari Joko Purnomo, warga setempat yang hilang usai bertugas sebagai saksi sebuah partai politik saat pemungutan suara 14 Februari lalu. Korban tak kunjung pulang ke rumah, sehingga membuat keluarganya khawatir
dan melapor ke polisi. Hingga kemudian petugas menemukan sepeda motor korban di dekat hutan. Laksanakan operasi pencarian dari relawan gabungan dari Kabupaten Semarang maupun Salatiga. Untuk pencarian sampai hari ini masih nihil, akan diupayakan lanjutan untuk besok kita lanjut kembali. Teknik pencarian yang dilakukan relawan gabungan seperti apa? Ya, kita penyisiran dengan kegiatan open grid, kita menerjunkan 7 SRU yang terbagi ada beberapa area titik-titik yang kita curigai dan sudah dilaksanakan penyisiran, namun masih nihil. Hingga kini, petugas masih berjibaku menyusuri hutan demi mencari keberadaan korban. Namun korban yang pergi meninggalkan rumah 15 Februari lalu itu belum juga ditemukan. Petugas juga memeriksa rekaman CCTV di jalan-jalan yang dilintasi korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, dukungan Koalisi Perubahan terhadap semua langkah untuk mengungkap kebenaran dan menghasilkan pemilu yang jujur dan adil makin membuka lebar wacana penggunaan hak angket. Saat ini Koalisi Perubahan menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, mendukung jika memang ada niat baik untuk mengungkap kebenaran terkait laporan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 dengan cara hak angket. Saat ini mereka tinggal menunggu PDI Perjuangan. Akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut. Berbagai masalah terjadi di pemilu 2024. Salah satu yang masih menjadi pertanyaan adalah penggunaan aplikasi Sirekap sebagai penghitungan suara. Dalam sebuah surat pernyataan, PDI Perjuangan menolak penghitungan suara dengan aplikasi Sirekap. Surat ini ditujukan ke Ketua KPU. Menyusul PDI Perjuangan, DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS juga resmi melayangkan surat kepada KPU untuk meminta menghentikan Sirekap dalam penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Politikus PDI Perjuangan Adiana Pitupulu menegaskan hak angket merupakan pilihan konstitusi dan tidak boleh dilarang. Kesadaran setelah melihat temuan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu membuka peluang komunikasi hak angket akan berjalan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03, di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Dengan berbagai temuan dugaan kecurangan, rakyat Indonesia berhak mendapatkan penjelasan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini koalisi partai politik pengusungnya tegas mendukung pengguliran hak angket. Dengan dukungan tambahan dari partai koalisi Anies Muhaimin, wacana hak angket sangat mungkin terrealisasi. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yakin jika penggunaan hak angket merupakan langkah tepat guna menyelidiki berbagai dugaan kecurangan yang terjadi selama pemilu 2024. Dirinya juga menegaskan wacana hak angket bukan sekedar gertakan dan memastikan partai koalisi Ganjar Mahfud tetap kompak. Hal ini menjawab keraguan publik di mana sebelumnya Majelis Kehormatan P3 menilai hak angket kecurangan pemilu tidak perlu dilakukan. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini mesti satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah.
Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah, penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ya sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak juga. Sementara itu berbagai langkah dilakukan Partai Koalisi Prabowo Gibran untuk menghindari wacana hak angket terrealisasi. Dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN diyakini menjadi salah satu cara agar langkah koalisi Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin semakin sempit. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas Ahaye masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, hak angket sedikitnya harus diusulkan paling sedikit oleh 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Usulan nantinya akan resmi menjadi hak angket DPR jika mendapat persetujuan rapat paripurna yang dihadiri dan disetujui oleh lebih dari setengah anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut. Saat ini parpol pendukung Ganjar Mahfud yang diisi dengan PDIP dan P3 memiliki 147 kursi di DPR, ditambah dengan parpol pendukung Anies Mohaimin 167 kursi, maka jumlah total parpol pendukung hak angket sebanyak 314 kursi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan parpol koalisi Prabowo Gibran dengan jumlah 261 kursi dari 4 partai, yaitu Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan AIN. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan jika suara akhir KPU hasilnya tetap sama seperti saat ini, PDI Perjuangan menegaskan akan berada di oposisi pemerintah. PDI Perjuangan masih dipimpin oleh Ibu Mega, kita punya sikap. Dan kemarin Bu udah sampaikan kepada kita semuanya, tidak ada kata mundur. Ketika kemudian kebenaran diamputasi, ketika konstitusi dan undang-undang sudah dikangkangi, maka hanya satu kata saja, kita lawan. Itu aja. Tapi cara kita cara konstitusional, bukan pakai yang ribut-ribut, yang bukan pakai yang ancur-mengancurkan, karena kita sudah punya pengalaman. Ya. Mau pengalaman pergantian kekuasaan cara 65, mau kita pakai melihat cara 98, begitu ya. Enggak lah, kita udah belajar dari situ. Saya tidak tega melihat nanti yang dipersalahkan adalah kelompok-kelompok tertentu. Itu yang penting. Relawan Ganjar Mahfud yang juga Direktur Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi menyebut Presiden Joko Widodo mirip Adolf Hitler, pemimpin yang saat duduk lupa untuk berdiri. Islah juga menyebut Jokowi telah membegal demokrasi. Jokowi ini seperti Adolf Hitler, Pak Jokowi ini seperti Pol Pot, seperti Idi Amin, seperti Bokassa, seperti Gaddafi, seperti Saddam Hussein, dan seperti pemimpin-pemimpin lain yang seolah-olah ketika dia duduk dia lupa untuk berdiri. Nah ini yang kemudian membuat kita semua terperangah, dan gerakan-gerakan Pak Jokowi tanpa kita sadari ternyata sudah mulai merambah kepada apa yang disebut sebagai seorang politisi. Kita tadinya berharap Pak Jokowi menjadi seorang negarawan, menjadi seseorang yang disegani. Kita bermimpi bahwa Pak Jokowi ini seperti Yesus. Kita bermimpi Pak Jokowi ini seperti Nabi Muhammad, yang betul-betul tidak mau mengawetkan kekuasaan-kekuasaan manusiawi yang berada di sekitarnya. Ini yang kemudian membuat kita itu terperangah betul, dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi secara eskalatif ketika itu, Pak Jokowi seolah-olah betul-betul ingin tetap berkuasa. Nah, yang menjadi persoalan adalah ada apa dengan Pak Jokowi? Lalu kemudian kita runut satu persatu. Nah, kalau kemudian akhirnya ada muncul Erick Thohir, muncul Hovifah, muncul Ridwan Kamil yang menjadi dikoi-dikoi seolah-olah ini adalah kader-kader Pak Jokowi, ternyata ini semua adalah proksi-proksi Pak Jokowi dalam bermain politik. Ada PSI
yang menjadi bagian dari orkestrasi politik. Ada Koalisi Indonesia Bersatu. PSI diminta untuk menjadikan Mas Ganjar sebagai capres yang kemudian digugurkan sendiri. Ini adalah bagian bagaimana Pak Jokowi itu ingin mematikan pesaing-pesaing politiknya secara satu persatu, tapi kemudian karpet merah itu diberikan kepada seorang Gibran, anaknya sendiri. Nah, di sini adalah tingkat pembuntungan demokrasi dan menciderai moral yang sebenarnya dimiliki Pak Jokowi sejak awal dalam berpolitik. Sejumlah harga komoditas beras merangkak naik di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Harga beras medium kini mencapai Rp15.000 per kilogram, sementara beras premium di harga Rp16.000 per kilogram. Walaupun begitu, pedagang mengungkapkan harga beras ini sudah menurun dibandingkan harga sebelum pemilu. Harga beras yang meroket diduga akibat belum memasuki masa panen raya yang diperkirakan terjadi pada bulan April hingga Mei 2024. Di samping itu, permintaan masyarakat terus melonjak naik. Ya harapannya sih pengen turun lagi harganya gitu kayak semula. Ya biar bisa seliter, saya kan jual literan gitu ya, biar bisa seliter 10.000 lah untuk. Kasihan soalnya di sana warga pada ngeluh gitu, harga mahal. Sekarang harganya turunan dikit. Turunan dikit ya. Tergolong tinggi ya dibandingkan Masih. harga normal. Ya. Ada antisipasinya. Ya turunin berasnya harga normal biasa gitu biar supaya masyarakat pada nggak gelisah gitu beras naik. Dalam mengantisipasi harga beras yang belum stabil, pemerintah mengeluarkan pasokan beras bulog bersubsidi untuk dikonsumsi masyarakat. Namun menurut masyarakat, kebijakan ini belum berpengaruh secara signifikan. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ahmad Putra, Ainus melaporkan.